Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk wujud nikmat Allah yang diberikan kepada kita selaku hambanya adalah memiliki rasa cinta, kasih sayang kepada lawan jenisnya. Sudah menjadi sunnatullah atau sudah menjadi sesuatu hal fitrah bagi kita sebagai umat manusia, jika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, pun juga sebaliknya seorang perempuan mencintai terhadap seorang lelaki. Akan tetapi Islam mengarahkan cinta, kasih sayang yang dimiliki oleh kita sebagai umat muslim. Artinya apa? Tidak serta-merta rasa cinta atau kasih sayang itu kita berikan kepada seseorang manakala hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Supaya kita bisa memiliki seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, maka Islam memiliki cara, yaitu melalui pintu disebutnya dengan pintu pernikahan. Insya Allah, jikalau kita melewati pintu berupa pernikahan ini untuk mencintai laki-laki kepada perempuan, misalkan perempuan kepada laki-laki misalkan, insya Allah keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak melalui pintu disebutnya dengan pintu nikah, justru kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pasangan kekasih kita, misalkan hingga sampai terjadi perbuatan zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bukan rahmat, bukan berkah yang kita dapatkan, akan tetapi dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, mari sama-sama kita kaji penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun. Qala bersabda an-nabi Gusti Nabi alaihi salatu wassalam, sabdanya begini, at-tazwiju menikah, barakatun yaitu sebuah keberkahan, wal waladu adanya seorang anak, rahmatun itu merupakan sebuah rahmat. Maka fa'akrimu memuliakanlah kalian semuanya, muliakan auladakum terhadap anak-anak kalian semua. Sebab fa inna karomatal auladi, sesungguhnya memuliakan beberapa anak, ibadatun itu adalah ibadah.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tersebut junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwasannya nikah adalah sebuah keberkahan. Kemudian setelah kita melaksanakan akad pernikahan, dikaruniai seorang anak di kemudian hari, misalkan anak itu adalah sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak ini adalah merupakan rahmat dari Allah, apa perintah baginda Nabi kepada kita selaku umatnya? Fa'akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Sebab memuliakan seorang anak yang kita miliki ibadatun, itu adalah merupakan ibadah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasannya setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tentu pasti ada fadilah, ada hikmahnya. Salah satu di antaranya ialah perintah bagi kita selaku umat muslim, yang manakala sudah cukup usia, sudah memiliki biaya, dan sudah memiliki calon atau pasangan hidup yang hendak kita pinang, di situ disegerakan kita, diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Kenapa? Dengan menikah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita selaku hambanya. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya sebuah kebaikan. Insya Allah, dengan kita mengikuti perintah Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa nikah ini, insya Allah keberkahan-keberkahan akan kita dapatkan. Kehidupan kita sebagai pasangan suami istri insya Allah akan diberkahi, tambah baik hidupnya. Sebagai seorang suami tambah baik kehidupannya insya Allah. Sebagai seorang istri tambah baik kehidupannya insya Allah. Ya, rizkinya pun akan ditambah. Yang tadinya sempit insya Allah dengan kita menikah akan ditambah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penjelasan lain, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, iltamisu ar-rizqa bin nikahi, carilah rizki kalian semuanya. Artinya supaya rizki itu lancar, mudah dan berkah, bin nikahi, dengan menikah. Ini terbukti banyak di antara kita sebagai umat manusia yang terkadang ketika masih muda, masih lajang, masih membujang, ya, belum nikah, seberapapun materi yang kita miliki akan habis. Seberapapun harta yang kita punyai itu terkadang tidak kelihatan mana wujudnya, jadi apa, sia-sia buat senang-senang ke sono kemari. Dan ternyata sepertinya hampir tidak kita ketemukan seorang anak muda yang masih lajang itu hidupnya sukses. Seandainya pun sukses, andainya pun ada, itu rata-rata bukan boleh karya dia berusaha atau bekerja, tapi mungkin bisa jadi dapat warisan dari orang tuanya. Makanya salah satu resep supaya kita sukses, rizki kita melimpah, junjungan kita Rasulullah SAW memberikan cara, yaitu dengan cara menikah. Insya Allah, jikalau kita nikah dengan betul-betul, niat kita tulus ikhlas karena menjalankan perintah Allah, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya niat memperbanyak umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kehidupan kita
akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk berkah yang diberikan kepada orang yang sudah menikah adalah dikaruniainya seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebab junjungan kita Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang Al-Fakir barusan tadi baca, yaitu wal waladu rahmatun. Hadirnya seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, rahmatun, itu adalah merupakan bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ini merupakan sebuah rahmat dari Allah, maka sudah sewajarnya dan selayaknya kita mencintai, kita menyayangi, kita pun memuliakan anak-anak kita. Dan ternyata memuliakan anak yang kita miliki itu adalah sebuah karomah, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang memang banyak di antara pasangan yang sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak. Itu merupakan sebuah ujian dari Allah yang hendaknya harus disikapi dengan ikhlas, dengan tabah dan sabar, seraya berusaha dan berdoa kepada Allah. Insya Allah lain waktu entah kapannya Allah akan memberikan sebuah keturunan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian saudaraku dimanapun berada, khususnya bagi yang sudah mampu untuk menikah, sudah memiliki calon pasangan hidup, maka mari silahkan jemput keberkahan, jemput rahmat dari Allah dengan cara melewati pintu disebutnya dengan nikah. Sebab nikah itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mencintai atau benci terhadap pernikahan, maka itu bukan termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.